Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah ini bro, laptop yang saya tunggu-tunggu dan sangat antusias untuk saya bahas bro, karena dia ini punya dapur pacu semuanya super ngebut, istimewa, dan harganya memang kekurangannya laptop ini nggak bisa murah alias bukan untuk segmen kaum mendang-mending. Sebab laptop ini dibanderol di angka 27 juta rupiah. Nah, istimewanya apa bang di laptop yang semahal ini? Jawabannya adalah karena dapur pacunya semuanya pakai monster bro, Intel Gen 14 RTX 4000 series, dan enaknya laptop ini layarnya resolusinya udah 2K, serta ini laptop bisa menjalankan semua kebutuhan AI kalian. Mau kalian menggunakan software AI yang berbasis online atau offline, wah karena RTX-nya tinggi bro, ini bisa mengcover semuanya dengan sangat cepat dan membantu semuanya selesai dengan cukup mudah sekali. Nanti akan saya jelaskan, tapi sebelum itu kita ngebahas untuk detail spesifikasinya dulu kawan. Nah sebelum saya ngebahas detail, laptop yang kita bahas ini bro, tipenya adalah seri Legion Pro 5 16i-RX9. Nah prosesornya sebenarnya seri ini bro, dia itu ada 4 varian. Yang paling mentok ada i9, terus yang paling rendah itu dia ada i7 yang memang di seri bawahnya saya bahas. Karena yang saya bahas ini agak tengah-tengah bro. Dia itu prosesornya pakai Intel Core i7 14650HX yang memiliki 16 core per 24 thread dan kecepatan maksimal di angka 5,2 GHz. Prosesor ini bro mirip seperti prosesor desktop yang sangat-sangat powerful, makanya efek samping dari laptop ini bro, dia chargernya segede gaban kayak gini bro. Nah ini kalau buat render enak, banyak ngolah data gede, ini pastinya cepet banget. Kemudian untuk VGA-nya, laptop ini sudah dibekali oleh RTX 4060 8GB DDR6 dengan TGP seberat 140 Watt dan AI TOPS-nya ini besar banget bro, di angka 233. Nah ini mungkin kalau kita bandingkan bro ya, kalau kalian mau beli laptop yang tipis punyanya Lenovo juga yang menggunakan prosesor Snapdragon yang kemarin kita bahas, dia kan cuma 45 TOPS. Lah kalau kalian membeli yang seri Legion, nah ini AI dari VGA-nya ini jauh lebih tinggi bro, di angka 233. Jadi bisa kita hitung ini hampir 5 kali lipat kecepatannya dibandingkan si Snapdragon X Elite tadi. Terus untuk menunjang dari prosesor dan VGA ini bro, laptop ini menggunakan RAM 16GB DDR5, frekuensi 5600, dan tentunya masih bisa kalian tingkatkan lagi menjadi 64GB. Terus untuk penyimpanannya, laptop ini sudah dibekali sama M2 NVMe Gen 4 yang kapasitasnya gede di angka 1 tera dan masih disediakan satu slot kosong di sebelah sini bro. Nah ini enak. Kemudian untuk menunjang dari semua hardware tadi, laptop ini juga didukung oleh Windows Plus Office 2021 plus layarnya ini enak pol bro. Ini laptop untuk layarnya dia itu menggunakan ukuran 16 inch, jadi bukan 15,6, resolusinya WHU-XGA di angka 2560 x 1600, panel IPS, kecerdasan di angka 500 nit. Kemudian untuk akurasinya dia sudah menggunakan 100% DCI P3, akurasi RGB 100%, dan juga refresh rate maksimal untuk kebutuhan gaming kalian. Nah angkanya di angka 240 Hz. Dan untuk sertifikasinya, laptop ini layarnya banyak banget loh. Dia punya display HDR 400, Dolby Vision, G-Sync, low blue light, hingga high gaming performa. Ini akan menunjang semua kebutuhan gaming dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian bro, misalkan laptop ini kita pakai untuk kebutuhan software yang berbasis AI, waduh ini ya enak pol bro. Karena kalau kita lihat dari spek punya VGA-nya si RTX 4060 tadi, dia kan memiliki angka 233 AI TOPS. Nah angka ini bro, misalkan kita compare sama laptop yang tipis-tipis, contohnya pakai Intel Ultra 7 ataupun Ryzen 7 8000 series, yang notabene mereka FPS-nya nggak sampai 50-an, ya ini kan jauh lebih kencang. Ya memang sih bro, kalau kita lihat dari prosesornya, ini adalah HX series setara prosesor desktop. Nah memang di sini nggak ada NPU bro, tapi VGA-nya ini TOPS-nya AI-nya malah lebih kenceng. Jadi kalau kalian menggunakan software berbasis AI yang offline seperti kayak Llama Studio, kemudian Chat with RTX, Nvidia Canvas, ataupun Stable Diffusion, lah ini jauh lebih kenceng bro. Contohnya dari beberapa percobaannya sudah saya lakukan risetnya di sini bro, kita itu memang menambahkan aplikasi yang harus download ulang dulu supaya kita bisa pakai, contohnya Chat with RTX yang ukurannya gede banget. Ini ukuran kapasitas dari software bawaan dari Nvidia ini bro, kalau kita download di angka 35 GB. Nah kalau koneksinya cepat bisa 2 jam, kalau lambat ya ini bisa seharian. Setelah kita download kita pakai, wah ini mirip
sama ChatGPT, tapi bedanya laptop kita bisa kita gunakan secara offline tanpa harus ada koneksi internet. Jadi kalau kita pengen bertanya-tanya mirip banget kayak ChatGPT ataupun Gemini ada di Google, nah kalian tinggal ketik aja bro. Misalkan teman-teman ingin bikin proposal, kalian misalkan ingin menanyakan perihal sesuatu yang lebih spesifik, laptop ini kebutuhannya apa, kekuatannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, kita bisa menanyakan seperti ini, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang intinya kita ingin cari referensi. Kemudian kalau kalian ingin nyobain secara software yang lebih kreatif, Canvas punyanya si Nvidia ini juga cakep. Dia ukuran softwarenya kalau kita download di hampir 1 GB, dan setelah kita download itu tinggal kita pakai dengan cara mencoret-coret secara sederhana sekali. Misalkan kita bikin bunga, nah hasilnya itu waduh kayak gambar orang profesional. Terus kalian juga bisa mengaplikasikan menggunakan Stable Diffusion. Nah kalau Stable Diffusion ini kan chat AI yang berbasis text to image. Nah jadi kita bisa ngetik terus hasilnya gambar, tapi juga kita harus mempelajari perintah apa supaya hasilnya jauh lebih maksimal. Nah, dari beberapa pengetesan tadi bro, laptop ini sudah ready untuk kebutuhan jangka panjang. Misalkan memang buat yang berat-berat enak, untuk memaksimalkan produktivitas yang berbasis AI, wah ini juga menunjang sekali. Terus untuk data dari pengetesan benchmarknya, mungkin teman-teman langsung bisa aja cek data seperti yang udah kita rangkum seperti ini kawan. Oke bro, pada pengujian tes gaming AAA yang pertama, kita ngetes di Cyberpunk 2077. Nah, di sini bro, kita pakai settingan ultra performance di angka 2560 x 1600, dan ini adalah settingan tertinggi dari game ini. Terus kita ini menggunakan settingan DLSS on sama off. Nah, hasilnya ini signifikan loh bro ya. Kalau untuk average FPS-nya, ketika kita gunakan settingan DLSS off, dia itu cuma di angka 109 doang. Tapi begitu kita nyalakan, angkanya meningkat signifikan di angka 125 FPS. Begitu juga untuk maksimal FPS-nya. Ke game kedua dari game AAA yaitu game Shadow of Tomb Raider, dia ini langsung kita gunakan DLSS on, angkanya itu untuk average-nya di angka 167, maksimum FPS-nya di angka 275, dan settingannya kita menggunakan ultra performance highest di resolusi 2560 x 1600, tentunya RTX-nya DLSS sudah ultra performance tadi. Nah, untuk lanjut yang game ketiga ada Forza Horizon 5, dan juga keempat ada Assassin's Creed Valhalla. Dari data yang sudah kita rangkum seperti ini, serta kalau kalian mau main game yang kompetitif seperti Valorant dan juga Counter Strike, nah ini kalian bisa melihat settingannya seperti ini bro ya. Dia high semua, pakai resolusi 2560 x 1600. Kalau Valorant maksimumnya di angka 397 sampai 415 fps. Sementara kalau untuk Counter Strike, nah dia ini bro mencapai di angka 225 fps. Untuk pengetesan dari tes benchmark sintetis, kita di sini menggunakan beberapa pengujiannya. Salah satunya adalah tes 3D benchmark Team Spy dengan skor maksimum di angka 11.388. Dan untuk Firestrike-nya skor maksimumnya di angka 25.636. Oh, ini kencang sekali bro ya. Lanjut untuk tes PC Max 10, kita mendapatkan skor di angka 8.399. Dan untuk pengetesan render dari Adobe Premiere settingan 4K dari durasi video 5 menit 30 fps, nah laptop ini mampu menyelesaikan rendernya itu di angka 4 menit 5 detik. Dan kalau itu kita gunakan resolusinya Full HD, angkanya jauh lebih cepat bro, cuman 1 menit 26 detik. Lanjut untuk pengetesan render dari Blender BMW 27, dia ini berhasil menyelesaikan di angka 2 menit 1 detik. BMW 27 Classroom, angka maksimal untuk pengetesannya di angka 4 menit 43 detik. Nah, jadi kalau kita ngomong soal hasil pengetesan, wah itu udah maksimal mentok semua. Terus kalau kita lihat dari desain yang dibuat oleh si Legion Pro 5 ini bro, dia memang tidak terlalu banyak berubah dari seri sebelumnya. Tapi saya kira desain ini memang mencerminkan Legionnya itu wah kokoh solid. Kemudian fan-nya juga dia ada 2, pembuangan panasnya ada 4 dengan suhu yang menurut saya ini masih tetap adem dan tidak berisik. Beda banget sama motor bro ya. Sebab pas kita tes pakai terminal kamera, suhu dari permukaan laptop yang kita pakai mentok-mentoknya itu cuma di angka 51 derajat Celcius. Dan laptop ini juga dikasih baterai yang sebenarnya benar-benar jumbo bro ya, di angka 80 Wh. Daya tahan baterainya dia memang nggak bisa lama. Standarnya laptop gaming cuma bisa di angka 2-3 jam aja. Lanjut, laptop ini kalau kita lihat dari bobot yang dikasih sama si Legion, dia bobotnya totalnya di angka 2,5 kg bro ya. Untuk bagian material atas berbahan dari aluminium kayak gini, logo Legion di sebelah kanan atas. Kemudian di bagian sisi yang lain seperti di palm rest ini sama bawah dia berbahan dari plastik ABS.
Dan untuk paket pembelian dari laptop ini, nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah mouse cakep, M300 RGB dan juga tas backpack yang keren. Terus laptop ini juga sudah memiliki keyboard backlight yang bisa kalian sesuaikan sama selera. Nah, ini warnanya bisa kita setting lawan vintage. Untuk colokan earphone-nya lengkap, dia itu semuanya terpusat di belakang. Cuman di sisi kiri kanan ini juga masih dapat bro ya. Kamera laptop ini cakep, dia resolusinya udah di angka 1080p 30 fps untuk berbagai kebutuhan meeting nyaman. Dan laptop ini bro, memang harganya nggak bisa murah, tapi kemampuannya istimewa sekali bro. Seperti yang ditawarkan di angka 27 juta rupiah. Oke bro ya, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari laptop gaming perfect di under 30 juta rupiah. Dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.